Episode 2379. Ya, Xiaoyan awalnya bertanya dengan santai, berpikir bahwa sebagai Yaozu abadi, dia harus mengetahui beberapa rahasia tentang tempat dia mengembangkan kekuatan jiwa, tetapi pada akhirnya dia bahagia. Kamu tahu, setelah beberapa saat, melihat penampilan serius Yao Ling, Xiaoyan tiba-tiba bertanya. Gadis ini ingin mengatakan sesuatu. Ya, mata besar Yao Ling menoleh ke kiri dan ke kanan, seolah melihat sosok di sekitarnya. Setelah sekilas, dia tidak menemukan orang yang mencurigakan, jadi dia merendahkan suaranya dan berbisik kepada Xiaoyan, di negeri dongeng Yaochi kita, yang paling misterius adalah milik Tian Sui, yang tersebar di seluruh wilayah Yaochi. Tian Sui, Xiaoyan pun mendengarkan dengan penuh minat saat istilah baru itu muncul di telinganya. Bagaimanapun, aliran jernih yang mengelilingi tanah kolam giok ini, meskipun nafas yang terkandung di dalamnya lemah, namun tidak sulit untuk menemukan beberapa rahasia dengan penginderaan yang cermat, jadi Xiaoyan sangat tertarik. Yan yakin bahwa Tian Sui di negeri ajaib kolam giok jauh lebih kejam daripada air biasa. Yaochi Tianchi, Yao Ling hanya mengucapkan 4 kata dengan lembut, tetapi ekspresi seluruh orang melonjak tajam, seolah-olah dia sedang menyebutkan beberapa kata tabu, dan ekspresinya sangat panik dan hati-hati. Aku akan mengirimmu ke Danau Giok Tianchi, dan ketika kamu hampir selesai berkultivasi, hancurkan batu surga ini, aku akan mengikuti induksi untuk menjemputmu, dan aku akan mengirimmu ke lokasi balai pil pemurnian obat. Yao Ling berbicara dengan suara rendah, jelas melakukan sesuatu terhadap Yaochi Wonderland. Yaochi Tianchi adalah prioritas utama Yaochi Wonderland. Akar penyebabnya adalah, kecuali para jenius dari Nyonya Yaochi dan Yao Ling, yang ditakdirkan menjadi Nyonya Yaochi berikutnya, bahkan Dewa Yaozu tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalamnya. Dari sini kita dapat melihat pentingnya Danau Giok Tianchi bagi Danau Giok. Ngomong-ngomong, perjalanan waktu di Danau Giok Tianchi sangat lambat, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir karena kamu tidak akan bisa mengikuti pertemuan pil obat. Mata besar Yao Ling berkedip, dan dia berkata dalam satu tarikan napas. Terima kasih. Pada saat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan sayang yang besar terhadap gadis di depannya. Siap-siap, saya hanya dapat membantu Anda memasuki Danau Giok Tianchi. Adapun apakah Anda bisa mendapatkan kesempatan, itu hanya bergantung pada keberuntungan Anda. Setelah Yao Ling selesai berbicara, tiba-tiba ada teratai abadi berwarna biru kehijauan yang menjulang di dadanya, dan pada saat teratai itu muncul, perubahan kehidupan yang bertahan lama muncul. Hal semacam ini, aku khawatir Ibu Yaochi memberikan gadis ini. Xiaoyan sedikit terkejut, tapi dia tidak tinggal terlalu lama, dia melangkah keluar dan menunggu dengan tenang di depannya. Xianlian memandu jalan, hindari detektif. Suara ringan menyapu, dan Xianlian segera membungkus tubuh Xiaoyan, kekosongan itu sedikit tertutup, dan benar-benar membawa Xiaoyan menuju kehampaan di suatu tempat. Xiaoyan, Yaochi Tianchi adalah tempat di mana Bunda Yaochi hanya bisa melangkah ke posisi tertinggi. Kamu telah banyak membantuku kali ini, dan aku selalu harus berterima kasih. Dalam hal ini, kita akan seimbang. Saya tidak suka berhutang budi pada orang lain. Sampai jumpa lagi, aku akan mengalahkanmu secara langsung tanpa ampun. Suara samar terdengar, dan Yao Ling menepuk-nepuk debu di rok panjangnya, dan kembali ke postur normalnya, berjalan perlahan di istana Yaochi. Tanpa rintangan dan bahaya tersembunyi dari roh jahat, dengan latar belakang negeri dongeng Yaochi dan bakat budidaya Yao Ling, 3 atau 4 tingkat mata reinkarnasi mungkin tidak dapat menghentikan kemajuannya. Linger, di Danau Giok Tianchi, ada pelanggan tetap, dan saya ingin Anda mengurusnya. Setelah beberapa saat, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar di benak Yao Ling. Apa? Mendengarkan transmisi jiwa utusan abadi Yaozu, Yao Ling merasa takut untuk beberapa saat, dan berseru tanpa sadar. Apakah sudah ditemukan? Tetapi fakta bahwa saya bisa memasuki Danau Giok Tianchi adalah rahasia saya sendiri. Ini adalah kekuatan teratai peri kuno dan api suci untuk membimbing saya. Bagaimana saya bisa ditemukan? Tubuh halus Yao Ling terkejut dan berdiri di tempat, tanpa merespon dalam waktu lama, terlihat khawatir dan terus memikirkan solusinya. Dilihat dari dukungan keras kepala utusan abadi Yaozu terhadap aturan negeri dongeng Yaochi, begitu Xiaoyan ditemukan bergegas ke Yaochi Tianchi, saya khawatir itu hanya akan menyebabkan kematian. Ya, Linger, kenapa kamu masih berdiri di sana? Dikatakan bahwa Dewi Bulan dari Istana Dewa Bulan akan sama denganmu di masa depan. Kalian semua perempuan, mungkin kalian bisa lebih banyak berkomunikasi. Suara itu jatuh, dan suara yang dalam itu mereda. Ho, jadi begitu. Ketika dia mendengar kata-kata dari Istana Dewa Bulan, hati Yao Ling menjadi tenang, dia menepuk dadanya, lalu berjalan keluar Istana Yaochi, bagaimanapun, Yaochi Tianchi sangat besar, tidak mungkin mereka bertemu bersama, aku tidak akan masuk dulu. Ledakan. Mengikuti perlindungan api virus yang ditampilkan oleh Yao Ling, Xiaoyan merasa seluruh tubuhnya berputar, dan aura langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dengan keras. Menabrak. Potongan bulu putih bersih tersebar dan melayang di depan Xiaoyan. Kekuatan apa? Lingkaran putih yang kuat menyengat pikiran Xiaoyan, dan sudah terlambat untuk membuka matanya, hanya untuk merasakan sentuhan yang sangat lembut terpancar dari tubuhnya. Suara burung bangau. Apakah ini yang disebut Danau Giok Tianchi? Di dunia putih yang luas, sungai yang bergelombang terus bermunculan, dan ada banyak burung bangau dan binatang buas di tengahnya.
Seluruh Tianqi dikelilingi oleh 16 puncak yang menjulang tinggi, dan sebuah cekungan besar ditenggelamkan di tengahnya untuk membentuk Tianqi. Hanya ada satu puncak gunung dengan aliran sungai yang mengalir keluar. Aliran sungainya, dari puluhan ribu puncak gunung Sang hingga air terjun Changbai, sungguh menyentuh. Tianqi, seperti cermin terang, tertanam di puncaknya, puncak es dan salju yang sunyi, dan awan putih terpantul di Tianqi, membentuk gambar yang sangat misterius, yang sepertinya merekam beberapa fluktuasi yang kacau. Binatang abadi ini menghuni Tianqi dan berjalan sesuka hati, dan mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh air terjun yang mengerikan itu. Golum, Xiao Yan sempat bingung. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke air terjun besar dan 16 puncak di luar ujung pandangannya. Seluruh hatinya setenang air. Tampaknya Danau Giok Tianqi yang muncul di hadapan Anda terlalu sakral dan indah. Di negeri dongeng ini, semua deskripsinya sangat pucat. Tianqi seperti mimpi dan fantasi, seperti negeri dongeng di bumi. Dikatakan bahwa generasi pertama perawan Danau Giok ada di sini untuk mewujudkan Tao. Yaoqi Tianqi benar-benar sesuai dengan reputasinya. Setelah beberapa saat, senyuman tipis muncul di sudut mulut Xiao Yan, karena dengan derasnya genangan air tersebut, istana spiritual 6 lantai di tubuh Xiao Yan justru melonjak sedikit demi sedikit. Seolah-olah terperangkap oleh suatu daya tarik yang fatal. Ngomel, di dasar kolam, gelembung tiba-tiba muncul satu demi satu, dan meledak dengan lembut di permukaan kolam, dengan sentuhan kekuatan yang sangat murni. Puff, seluruh tubuh Xiao Yan mengalir ke permukaan kolam, dan air kolam yang hampir transparan menembus sedikit demi sedikit ke kulitnya. Sentuhan sedingin es memancar keluar dan benar-benar membuat rambut Xiao Yan berdiri terbalik. Di saat yang sama, gumpalan kekuatan murni, seperti aura kuno saat dunia pertama kali terbuka, mengikuti nafas Xiao Yan sedikit demi sedikit dan mengalir ke tubuhnya. Pada saat yang sama, sudah lama tidak ada pergerakan, dan kekuatan spiritual Istana Roh, yang stagnan, sebenarnya sedikit berfluktuasi. Episode 2380. Engah. Seluruh tubuh Xiao Yan terbenam di dalam Tianqi, merasakan aura kuno di Tianqi, dan tiba-tiba menjadi rileks dan bahagia. Wah, gelembung misterius yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari dasar kolam, dan kemudian meledak dengan hebat. Kekuatan murni yang terkandung di dalamnya diserap oleh Xiao Yan dan dengan mudah tenggelam ke dalam istana spiritual di tubuhnya. Istana spiritual Xiao Yan awalnya adalah istana spiritual 10 tingkat yang mendekati batas antara langit dan bumi. Meski potensinya tidak terbatas, setiap kemajuan membutuhkan terlalu banyak energi. Sekarang istana spiritual 6 lantai itu seperti gunung yang tumpang tindih, melonjak bersama, dan kekuatan jiwa meluap dengan tenang, memberi nutrisi pada tubuh Xiao Yan, dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Setelah beberapa saat, di depan dada Xiao Yan, kuali kecil berisi api cemerlang mulai muncul dengan tenang. Kuali api baru saja muncul, dan semburan riak energi tiba-tiba menyebar dari 16 puncak dan Tianqi. Hanya saja Xiao Yan saat ini sedang berkonsentrasi pada pengembangan kekuatan jiwa, namun ia tidak menyadari bahwa di atas puncak utama dari 16 puncak, awan dan kabut diselimuti kabut, dan air terjun mengalir deras, namun di belakang air terjun, sepertinya ada cahaya bulan terang yang memancar darinya. Keluarlah, nafasnya kuno dan misterius. Beri aku pesta. Setelah kuali api muncul, Xiao Yan perlahan membuka matanya dan memanggil dengan lembut. Sedotan kabut putih murni dan transparan diserap dari Tianqi. Itu seperti sedikit cahaya kunang-kunang, tetapi di bawah penyerapan kuali api kecil, mereka berubah menjadi bola cahaya aneh seukuran kepalan tangan di depan Xiao Yan. Kelompok cahaya melayang dengan tenang, kekuatan yang lembut dan murni membuat seluruh dunia menjadi sunyi, dan bahkan ketika kekuatan itu bersinar, itu benar-benar membuat binatang abadi yang menghuni Tianqi bersorak. Apa? Binatang abadi ini tampaknya merupakan tubuh energi yang dibentuk oleh air Tianqi. Kalau begitu, bukankah itu tonik terbaik untuk meredam kekuatan jiwa? Setelah beberapa saat, kuali yang menyala memiliki daya isap yang kuat, dan itu benar-benar menarik binatang peri ini sedikit demi sedikit. Waktu berlalu, dan tubuh binatang abadi diam-diam hancur, dan segera berubah menjadi kekuatan murni yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya, dan disuntikkan ke dalam kelompok cahaya di depan Xiao Yan. Sekitar 1 jam kemudian, Xiao Yan menatap kelompok cahaya di depannya dengan sedikit fanatisme, dan dengan lembut mengulurkan telapak tangannya untuk menyelidikinya. Puff! Ketika telapak tangannya menyentuh kelompok cahaya, tubuh Xiao Yan bergetar hebat, dan kemudian dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan besar yang meresap ke dalam kelompok cahaya. Kekuatan semacam itu mungkin bukan kekuatan jiwa murni, tetapi memiliki daya tarik yang fatal terhadap kekuatan jiwa. Selain bahan obat berharga yang diambil dari Yaoqi Wonderland, saya tidak tahu apakah mereka bisa menerobos ke perjalanan spiritual. Xiao Yan menyeringai dan melepaskan bahan obat berharga itu, yang seluruhnya dimurnikan dalam beberapa menit, dan genangan cairan hijau dan harum diam-diam mengelilingi Xiao Yan. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Setelah melakukan semua persiapan, Xiao Yan membuka mulutnya dengan ringan, dan nyala api berwarna kaca keluar dengan lembut, menjerat 2 bola energi di depannya. Membakar alam kedua, membakar jiwa. Langit adalah jalannya, bumi adalah hukumnya, ruh adalah yang utama, dan tubuh adalah penolongnya. Membakar jiwa adalah alam spiritual yang tak ada habisnya. Saat istana spiritual lapis ke-6 di tubuh Xiao Yan bergetar hebat dan samar-samar memenuhi istana spiritual lapis ke-7, suara kuno itu bergema di benak Xiao Yan. Wong Bas. Pusing yang hebat melanda,
tapi Xiao Yan masih memejamkan mata dan beristirahat, mencoba membedakan apa yang disebut jiwa terbakar. Kulit dan pori-pori Xiao Yan ditutupi dengan kilau kaca yang tak terhitung jumlahnya. Setelah hangus dan marah oleh api suci, seluruh tubuhnya menjadi sangat murni. Kekuatan aneh disuntikkan ke tubuh Xiao Yan. Dengan suntikan kekuatan ini, kulit Xiao Yan, permukaan pori-pori, tiba-tiba muncul dalam gelombang lapisan kristal. Di lapisan kristal itu, terdapat beberapa fluktuasi kuno, seperti kekacauan, yang membingungkan. Bakar itu, Xiao Yan mengertakkan giginya, dan api suci berwarna kaca menyapu, dengan lembut membakar istana spiritual di tubuhnya. Membakar jiwa yang paling mendasar adalah istana spiritual di dalam tubuh, sesuai tuntunan suara itu, jika ingin membakar jiwa seluruhnya, istana spiritual saja. Namun, dengan kekuatan api suci, setelah dicurahkan secara tak terkendali ke lokasi istana spiritual, saya khawatir istana spiritual tersebut akan mudah terbakar habis. Merasakan kekuatan agung yang terkandung dalam lapisan kristal aneh di atas kulit, dan bahkan jejak kekuatan kekacauan yang tidak dapat dilawan oleh Xiao Yan mengertakkan gigi dan mulai membakar istana spiritual. Konon membakar istana spiritual, namun sebenarnya tidak ada bedanya dengan istana spiritual yang menghancurkan diri sendiri. Dengan masuknya api suci, istana spiritual 10 lantai itu seperti gunung yang runtuh, dan kekuatan jiwa mudah terbakar, merobek hati. Rasa sakit di paru-paru mulai menyebar dari saraf Xiao Yan. Saya masih tidak percaya bahwa keturunan klan Xiao saya yang bermartabat akan benar-benar kalah pada langkah ini. Feng Jue, jalankan untukku. Alam pertama, bakar fondasinya. Mata Xiao Yan memerah, dan dia menggeram seperti binatang buas. Apakah aku salah paham? Istana spiritual runtuh, napas Xiao Yan hampir layu, seteguk darah muncrat, dan ketakutan yang tak ada habisnya memenuhi hatinya. Jika tebakannya kali ini gagal, dan istana spiritualnya runtuh, dia tidak akan bisa memurnikan pil obat sama sekali di masa depan. Xiao Yan, yang tidak memiliki kekuatan jiwa untuk didukung, seperti orang yang sia-sia, dan dia takut hatinya akan muncul setelah beberapa saat. Ledakan, istana spiritual runtuh, dan lapisan kristal aneh yang menempel pada pori-pori kulit Xiao Yan meletus dengan cahaya yang sangat menyilaukan, yang sebenarnya menggemakan Feng Jue di tubuh Xiao Yan. Menabrak, di alam jiwa yang kosong, lapisan kristal aneh yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalamnya, seperti suara gemericik air yang memercik ke permukaan air. Lapisan kristal aneh baru saja datang ke alam jiwa, kuali api mulai berputar, dan rune misterius yang tidak jelas dan tidak dapat dipahami jatuh dengan tenang, dan segera memimpin asal mula jiwa ini, dituangkan ke dalam alam jiwa, dan membangun istana spiritual. Karena semakin banyak sumber jiwa yang dicurahkan ke dalam dirinya, Xiao Yan sedikit mabuk. Semenit kemudian, istana roh memulihkan penampilan aslinya, tapi kali ini, permukaan istana roh dipenuhi dengan aura kuning samar aura semacam itu, bahkan Xiao Yan tidak bisa menahannya. Saya merasa sedikit tidak berarti. Itu adalah kekacauan, menabrak, terjadi pemandangan yang mengejutkan, dan Feng Jue segera mulai mengoperasinya. Setelah istana spiritual lantai 6 dikembalikan ke tampilan aslinya, kekuatan jiwa yang agung tiba-tiba mengalir dari rute lari Feng Jue, dan dengan cepat disuntikkan ke dalam istana spiritual. Untuk sementara waktu, lantai 7 dari istana spiritual 10 lantai benar-benar terbakar, dan lingkaran fluktuasi misterius dan tak terlihat menyebar dengan Xiao Yan sebagai pusatnya. Kekuatan jiwa besar yang luas dan tak terbatas menyebar, dan seluruh Tianqi sedikit beriak. Tekanan jiwa yang besar menekan seluruh nafas seluruh dunia Tianqi. Melihat ini, beberapa makhluk abadi yang tersisa juga diam-diam tertidur di permukaan kolam, melihat kekuatan mengerikan yang mengelilingi Xiao Yan, dan tidak berani mengeluarkan suara senandung apapun. Membakar alam kedua, membakar jiwa, selesai. Lantai 7 istana roh telah terisi. Meski hanya diisi secara umum, itu juga merupakan simbol perjalanan dewa setengah langkah.